Anda kembali di Newsline, pemirsa. Seperti biasa, Newsline tentunya akan menghadirkan ya nih Anggi dan pemirsa informasi trending topik apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh warga net nih di tanah air. Ada dua yang hari ini ramai jadi pembincangan. Pemirsa, kita tampilkan langsung. Ini adalah trending pencarian di hari ini untuk pelantikan DPR RI, terpilih 3.000 pencarian. Ada kasus PDD ya. Ini yang juga sebenarnya udah cukup ramai selama beberapa minggu terakhir, tapi masih terus jadi perbincangan hingga lebih dari 13.000. Kalau begitu langsung saja ya kita hadirkan, inilah pemirsa Newsline trending topik untuk Anda. Jadi kita punya wakil yang baru di DPR, pemirsa, 580 anggota DPR. Tadi pagi itu saya pas mau ke kantor itu kena macet. Iya, bingung ada apa, ternyata lupa ada pelantikan ya. Ada pelantikan ya, jadi semua mata tertuju ke Senayan. Bukan cuma mata, tapi mungkin hati ya, harapan gitu. Harapan baru. Setuju banget ya. Untuk 580 anggota yang baru dilantik. Nah, pelantikan ini ditetapkan pemirsa tadi di sidang paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan MPR di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen Senayan. Jadi tadi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang ditirukan oleh 580 anggota DPR periode, berarti ini adalah 2024 sampai nanti di 2029. Iya. Mereka ini bersumpah berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersumpah juga menjalankan kewajiban dengan mengutamakan kepentingan bangsa termasuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Amin. Oke, amin. Nah, itu tadi isi sumpah janjinya ya yang sudah diucapkan, dan pasti ini menjadi track record juga nih bahwa mereka sudah bersumpah. Nah, dan pemirsa tentu ada momen-momen menarik ketika tadi pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR. Kita akan coba lihat bersama ya apa saja yang unik begitu atau yang memang selalu jadi sorotan setiap kali ada pelantikan anggota legislatif. Yang pertama ini adalah soal jumlahnya dulu. Anggota DPR di tahun ini itu pemirsa mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2019-2024 kemarin. Jumlahnya adalah 580 orang untuk periode yang sekarang dibandingkan yang sebelumnya adalah 575 orang. Jadi ada tambahan 5 kursi ya untuk anggota DPR RI. Oke, kenapa nambahnya? Ya, jadi ini bertambah tentunya karena ada pembentukan daerah otonomi baru atau provinsi baru di Papua ya. Ada Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua Barat Daya. Jadi tentunya berdasarkan undang-undang ini diperlukan adanya penyesuaian daerah pemilihan dan juga keterwakilan konstituen sehingga ada tambahan kursi. Oke, jadi daerahnya nambah, anggotanya juga nambah begitu ya. Betul. Nah, juga yang menarik pemirsa, selain jumlah kursi pada pelantikan tadi pagi adalah pimpinan sidang sementara oleh Guntur Sassono dan Anissa Mahesa. Guntur adalah anggota DPR terpilih yang tertua dengan usia 78 tahun. Anissanya sendiri adalah anggota DPR terpilih dengan yang termuda dengan usia seharusnya 22 atau 23? 23 tahun 23 untuk tahun. Anissa Mahesa ya. Tapi ternyata ada yang lebih muda nih Anggi. Untuk anggota DPD yang terpilih. Oh, oke. Ya. Berarti beda itu ya? Beda, jadi ada 3 sidang ya, tadi 3 pengucapan sumpah dan janji. Kalau yang DPR RI tadi ya dipimpin oleh yang tertua dan juga yang termudanya. Dan untuk pengucapan anggota DPD RI yang termuda dan tertua, ini diwakili oleh Larasati Moriska dari daerah pemilihan Kalimantan Utara dengan usia 22 tahun. Sedangkan untuk persidangan DPD tadi dipimpin oleh yang tertua adalah Ismet Abdullah dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, usianya 78 tahun. Berikutnya juga di sidang pengucapan sumpah dan janji anggota MPR, ini kembali dipimpin oleh Larasati Moriska dari Dapil Kalimantan Utara, sementara untuk yang tertuanya ini diwakili oleh Zulfikar Ahmad, anggota DPR dari Partai Demokrat, daerah pemilihan Jambi, usianya 78 tahun. Oke.
22 tahun saya masih kuliah, Iya, masih kuliah ya. Bisa selesai itu, ini udah jadi anggota Ini DPR. sudah memulai karir sebagai wakil rakyat. Wow, nah kami ajak Anda pemirsa mengingat kembali perolehan suara parpol di Pileg 2024 dan juga jumlah kursi yang diraih. Mulai dari PDI Perjuangan menjadi pemenang Pileg 2024, raihannya 25,3 juta suara. PDIP ini berhak meraih 110 kursi. Oke, itu yang pertama ya, dan kita akan lihat nih apakah ini nanti akan disetujui juga untuk komposisi pimpinannya nanti ya, karena ini kan akan mempengaruhi pimpinan DPR. Jadi setelah PDIP untuk nomor 2 ini adalah Partai Golkar dengan raihan suara lebih dari 23,2 juta atau setara dengan 102 kursi. Berikutnya ada Partai Gerindra sekitar 20 juta berhak meraih 86 kursi, dan ada siapa lagi Anggi? Tadi ada Nasdem ya 69 kursi, perolehan pilegnya di angka 14 juta. Lalu ada PKB, PKS, PAN dan juga Partai Demokrat, dan untuk pertama kali dalam sejarah P3 ini tidak lolos Senayan, padahal P3 biasanya selalu mendapatkan kursi di DPR sejak pemilu 1973. Partai pimpinan Mardiono ini hanya meraih 3,87% suara di Pileg. Mereka tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%. Bahkan Ketua Fraksi P3 MPR Arwani Tomafi ini menyampaikan salam perpisahan di sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita simak pernyataan berikut ini, pemirsa. Kami menyampaikan permohonan maaf sekaligus juga ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama dan kebersamaan kita semua dalam lembaga tercinta kita ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kami juga ingin menyampaikan satu keyakinan, insya Allah P3 dan kita semua akan terus berjuang dan membangun bangsa tercinta ini bersama melalui berbagai kesempatan, termasuk melalui lembaga tercinta ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada yang berpisah dalam pengabdian dan penugasan selama 5 tahun ke depan, sejatinya bukanlah untuk berpisah, namun tak lain perpisahan untuk menumpuk rindu. Laisal firaq lil firaq, walakinnal firaq lisyauq. Perpisahan bukanlah untuk berpisah, akan tetapi perpisahan itu untuk menambah kerinduan. Nah, tadi sudah ada yang mengucapkan salam perpisahan, namun karena kita menyambut mereka yang baru dilantik ini, berarti kita akan dengarkan juga ya sedikit dari warga atau masyarakat berkenaan dengan apa hari ini. Harapannya ya. Betul, untuk harapannya anggota DPR DPD yang baru. Kita lihat dari komentar netizen di media sosial Facebook, ada dari Dewa D sekian-sekian. Kalau sudah dilantik, kerjanya yang benar ya Bapak Ibu, jangan dibikin sakit hati masyarakatnya. Oke. Itu katanya. Semoga semua janji kampanye terrealisasi dan semua yang dilakukan bukan pencitraan dan spontan. Ini dari Maha Esa. Ini pasti karena ada komeng ya di anggota DPD. Nah, selanjutnya ada komentar juga dari Ham sekian-sekian. Selamat atas jabatan yang diamanahkan rakyat yang bukan merupakan sukses atas jabatan, akan tetapi dikatakan sukses apabila menuju amanah dan takwa. Jadi ini baru permulaan justru ya untuk membuktikan apakah mereka semua ini amanah atau tidak. Frans, ini komentar. Selamat menjalankan tugas kepada seluruh anggota DPR RI yang baru dilantik hari ini. Semoga amanah memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Oke, itu tadi komentar-komentar dari netizen, harapan berisi doa juga ya. Dan selanjutnya pemirsa, kami juga ada polling nih di media sosial Metro TV. Kira-kira apa sih yang juga diharapkan dari anggota DPR dan DPD yang baru ini? Ada 3 nih pertanyaan yang kita buka dalam polling ya. Apakah harapannya bisa membuat undang-undang yang tidak merugikan rakyat, rajin turun ke dapil, atau yang ketiga agak pesimis nih, gitu-gitu aja. Hasilnya gimana Anggi? Hasilnya kayaknya gitu-gitu aja nih, 75%. Banyak sekali masyarakat yang skeptis kepada kinerja DPR dan DPD. Ini menjadi tantangan juga ya. Kemudian rajin turun ke dapilnya cuma 2%. Buat undang-undang yang tidak merugikan rakyat 23%.
Ya, ayo dong Oke. buktiin berarti kalau begitu ya. Iya, ini sekali lagi ya jadi titik awal untuk bisa membuktikan apakah RUU yang kemarin belum sempat diketok palu ini bisa jadi prioritas juga nantinya untuk anggota DPR yang baru. Misalnya ya ada beberapa yang mungkin Anggi ingat. Jadi kan tadi itu kalau misalnya diperhatikan ada yang namanya sekarang istilah baru, carry over. Oh ya, carry over. Carry over. Jadi- Setiap peralihan ini ya, periode. Itu ada RUU yang nggak selesai di jabatan kemarin, itu kemudian di carry over ke DPR selanjutnya. Nah ini tadi perbincangan dengan beberapa narasumber, saya bilang bahwa carry over ini serem juga karena nanti kenapa bisa ngulang lagi dari nol misalnya. Oke. Atau juga misalnya apakah nanti akan tetap diketok di masa berikutnya, ada tarik ulur politik lagi. Nah itu juga masih nggak jelas dan jadi kebiasaan nggak sih, nggak selesai dipindahin gitu. Iya, seharusnya dengan adanya carry over ini bisa membantu ya agar pembahasan tidak dimulai lagi dari Iya. nol. Misalnya tadi juga kita sempat bahas Harapannya begitu ya, Betul, harapannya seperti itu. RUU PPRT misalnya, perlindungan pekerja rumah tangga, atau bahkan yang juga menuai pro kontra ini soal perampasan aset. Nah ini yang juga sangat dinantikan oleh publik, kira-kira apakah ini akan langsung disahkan di periode atau setahun pertama misalnya. Ya, kami akan kembali pemirsa usai jeda dengan informasi lainnya. Di antaranya adalah kami akan ajak Anda masuk di segmen Gerakan Kebaikan, bantu mimpi anak kampung Sepo NTT untuk mengakses buku bacaan. Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.